Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam olahraga. Apa kabar anak soleh dan soleha? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apakah hari ini sudah siap untuk menerima pembelajaran PJOK? Ya, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Yuk, langsung saja kita simak video pembelajaran yang akan Bapak share berikut ini. Tonton sampai habis videonya agar mengerti pembelajarannya. Materi PJOK kita hari ini adalah KD 3.7, yaitu jenis cedera dan cara penanggulangannya. Yang tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami dan menerapkan jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana ketika melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan cedera? Cedera adalah keadaan di mana tubuh tidak dalam kondisi yang optimal karena ada bagian tertentu dari tubuh yang mengalami gangguan. Sedangkan pengertian cedera dalam olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Cedera terbagi menjadi dua. Yang pertama, cedera ringan, yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhan sebentar. Sedangkan yang kedua adalah cedera berat, yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhannya cukup lama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cedera. Ada cedera lutut, cedera bahu, cedera pergelangan kaki, cedera siku, salah urat, memar, patah tulang, kram otot, pendarahan, hingga kehilangan kesadaran atau pingsan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang cedera lutut. Sekitar 55% cedera akibat olahraga berupa cedera lutut. Cedera lutut banyak terjadi pada sendi dan tulang rawan atau retak, termasuk sakit dan nyeri yang terkait dengan tempurung lutut. Risiko tinggi terjadinya cedera lutut adalah pada seorang pelari, perenang, pesepak bola, pebasket, pevoli, dan atletik. Ini karena lutut menjadi tumpuan sehingga berpotensi terkena cedera. Cara pencegahan agar tidak cedera lutut adalah: yang pertama, gunakan sepatu khusus olahraga. Yang kedua, pilih sepatu sesuai jenis olahraga. Yang ketiga, istirahatkan kaki minimal 2 kali 24 jam. Yang keempat, jika lutut cedera, kompres menggunakan es selama 20 menit untuk menghindari peradangan. Yang kedua adalah cedera bahu. Penyebab dari cedera bahu adalah aktivitas berlebih dan gerakan yang salah di daerah bahu, sehingga mengenai tendon atau urat dan menyebabkan salah posisi, salah urat, dan ketegangan. Olahraga ini rentan menimbulkan cedera pada petenis, berenang, angkat beban, bisbol, dan voli. Gejala yang ditimbulkan yaitu
nyeri, kaku pada bahu, otot terkilir, hingga tulang retak. Cara pencegahannya yaitu dengan menggunakan pelindung atau pengaman khusus olahraga. Selanjutnya, yang ketiga adalah cedera otot pergelangan kaki. Cedera otot pergelangan kaki banyak terjadi pada pesepak bola, pemain hoki, basket, dan voli. Karena gerakan seperti melompat, berlari, dan berhenti mendadak menyebabkan tendon terjepit. Pencegahan pada cedera otot pergelangan kaki dapat dilakukan dengan memperkuat pergelangan kaki. Caranya dengan melakukan latihan naik turun tangga atau olahraga sejenisnya. Selain itu, gunakan pelindung kaki untuk meminimalkan risiko terjadinya cedera otot pada pergelangan kaki. Yang keempat adalah cedera siku. 7% cedera pada siku terjadi karena olahraga seperti golf dan tenis. Penyebabnya karena beban berlebihan dan terus-menerus menggunakan siku sebagai tumpuan. Untuk pencegahannya adalah dengan melakukan latihan daerah lengan, misalnya memutar perlahan pergelangan tangan. Yang kelima adalah salah urat, yang mana cedera ini timbul karena salah gerak atau kelelahan pada tendon akibat aktivitas yang berlebihan. Salah urat paling banyak dialami oleh atlet atletik karena gerakan lari dan lompat. Cara pencegahannya adalah dengan melakukan peregangan yang cukup dan menghindari gerakan menarik otot secara tiba-tiba. Cedera yang selanjutnya adalah kram otot. Kram otot adalah kontraksi terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. Penyebab kram otot adalah otot yang terlalu lelah, kurangnya pemanasan, serta peregangan. Adanya gangguan sirkulasi darah yang menuju ke otot sehingga menimbulkan kejang. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan latihan peregangan yang cukup sebelum dan sesudah berolahraga, dan menghindari latihan saat tubuh terasa lelah. Cara penanggulangannya adalah dengan mengoleskan salep khusus pereda nyeri otot pada bagian yang sakit. Hal ini dapat membantu meredakan nyeri akibat kram. Obat-obatan pemanas seperti salep, balsem, dan koyo untuk berguna melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak terganggu karena kekejangan otot pada saat terjadi kram. Dan yang terakhir adalah kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat, disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Penyebab terjadinya kehilangan kesadaran adalah yang pertama, aktivitas fisik yang berat sehingga menyebabkan kekurangan oksigen sementara. Kemudian yang kedua, aliran darah atau tekanan darah yang menurun karena pendarahan hebat. Dan yang ketiga, karena jatuh atau benturan. Cara penanggulangan untuk yang kehilangan kesadaran atau pingsan adalah yang pertama, baringkan di tempat yang luas agar dapat menghirup oksigen dengan bebas. Yang kedua, longgarkan sabuk, sepatu, baju, atau kaos yang dapat membuat badan terasa tertekan. Yang ketiga, berikan perangsang berupa alkohol 70% yang diteteskan ke kapas atau sapu tangan, kemudian oleskan ke hidung. Setelah sadar, beri air gula, karena kandungan glukosa dapat membantu membentuk energi yang cepat diproses oleh tubuh. Selanjutnya, yang terakhir adalah penanganan cedera dengan RICE atau singkatan dari Rest, Ice, Compression, and Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera yang akut, khususnya cedera jaringan lunak. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera, yaitu antara 48 sampai 72 jam segera setelah terjadinya cedera. Yang pertama, rest.
yang artinya mengisyaratkan bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, ice. Secara umum, manfaat penggunaan es pada cedera jaringan lunak adalah untuk membatasi pembengkakan, mengurangi nyeri, dan mengurangi spasme otot. Selanjutnya, compression atau kompresi adalah aplikasi gaya tekan terhadap lokasi cedera, atau bisa disebut juga dengan mengkompres. Dan yang terakhir adalah elevation, yaitu meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak. Bapak berpesan untuk anak-anak semua untuk tetap jaga kesehatan, sholat jangan ditinggalkan, tetap semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.